Ya, selamat siang. Jadi hari ini kita lanjutkan bengkel dengan pengenalan alat ukur mekanik. Ya, karena kita di bengkel satu ini awal kita menggunakan sistem menggunakan peralatan mekanik. Di antara peralatan mekanik yang ada di drawer Anda yang kemarin sudah dijelaskan bahwa di situ ada penggaris itu, ada roll meter, ya. Saya juga punya roll meter lagi yang lebih besar lagi, berarti di sini sampai 30 meter. Saya juga punya alat ukur lain lagi, nanti di sini seperti ini. Ini adalah mikrometer. Ada lagi satu yang belum saya bawa, adalah nanti akan saya jelaskan, yaitu dengan jangka sorong, ya, jangka sorong atau vernier caliper, ya. Nah, jadi dari masing-masing alat ukur ini Anda bisa menggunakannya sehingga Anda akan mendapatkan satu hasil pengukuran yang presisi. Ya, walaupun setiap alat ukur sudah mempunyai ketelitian, ya. Anda perlu tahu bahwa ketelitian itu apa pada satu alat ukur adalah skala terkecil yang bisa ditunjukkan oleh alat ukur itu. Contohnya saya menggunakan ini. Berapa ini skala terkecil? Skala terkecil adalah 1 mm, ya. Nah, 1 mm berarti ini mempunyai ketelitian 1 mm. Sama dengan alat ukur ini. Saya punya jangka roll meter yang panjang ini. Walaupun panjang, tetapi ini ketelitiannya juga 1 mm. Yang ini ada di drawer Anda juga punya ketelitian 1 mm. Yang ini penggaris juga ada di drawer Anda. Ini berapa? 1 mm. Ternyata Anda kurang teliti. Di sini ada skala 1 sampai 10. Ini adalah 1 sampai 5 cm ini dibagi menjadi 2 dalam 1 mili. Berarti alat ukur ini mempunyai ketelitian 0,5 mm. Oh, berarti penggaris ini nanti ukurnya bisa lebih presisi, Pak. Tergantung. Alat ukur ini yang sudah melewati standarisasi SNI itu bisa tidak presisi dalam pengukuran karena salah penggunaan atau bisa disebabkan karena human error, kesalahan dari penggunaan manusia. Contohnya, saya beri tugas berapa lebar meja ini, berapa panjang meja ini, berapa tebal meja ini. Dari 3 atau beberapa mahasiswa saya, yang satu Anda menggunakan alat ukur roll meter yang panjangnya 30 meter. Ada yang pakai roll meter yang panjangnya hanya 3 meter. Ada yang menggunakan penggaris baja yang panjangnya hanya 30 cm. Ada yang menggunakan penggaris siku yang panjangnya hanya 23 cm. Nah, masing-masing dua ukuran. Ternyata nanti hasilnya akan beda. Karena apa? Di situ contohnya saya menggunakan ini. Ini setiap 30 cm, ya. Setiap 30 cm saya ukur, saya kasih tanda. Nah, tanda garisnya ini pun sudah lebih dari 1 mili. 1 ballpoint sudah lebih 1 mili. Tambah lagi, geser lagi 1 mili. Hasilnya ditambah 30. Akhirnya nanti hasilnya akan tambah panjang. Terus ada yang bagian ini, langsung saya lebarnya sekian. Langsung kita baca sekali. Nanti dengan penggunaan alat ukur yang sesuai, itu akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih presisi. Ya. Nah, yang pakai ini tadi gimana? Hasilnya mesti akan lebih panjang karena dia diukur berulang-ulang. Kesalahannya akan berulang-ulang juga. Ya. Nah, yang ini bagaimana? Ini hampir sama. Tetapi kalau ini nanti akan menjadi lebih presisi hasilnya. Kalau saya perlu mengukur berapa lebar ruangan bengkel ini, berapa panjang, Anda pakai ini akan lebih
hasilnya lebih presisi daripada pakai ini atau pakai ini atau pakai yang ini. Saya ngomong ini, Anda tadi sudah tahu bahwa ini penggaris siku, ini roll meter, ini penggaris kaca biasa. Ya, tuh. Nah, itu penggunaannya. Nanti ada alat ukur yang mempunyai ketelitian yang lebih teliti, ya, yang lebih teliti. Di situ ada satu alat ukur yang namanya ini. Anda yang dari SMK, Anda yang dari SMA sudah pernah melihat ini, namanya jangka sorong. Ya, nah, nanti akan saya terangkan detail masalah jangka sorong ini. Yang penting kita sudah tahu ini namanya jangka sorong. Ya, ini. Terus ini dia mempunyai ketelitian 0,05. Dia dituliskan di sini. Ya, 0,05. Jadi skala terkecil yang bisa ditunjukkan oleh jangka sorong ini adalah 0,05 mm. Tapi walau demikian saya juga masih punya alat yang namanya apa ini? Iya, mikrometer, ya. Alat ini mempunyai ketelitian sampai dengan atau skala terkecil yang bisa ditunjukkan 0,01 mm. Berarti lebih teliti. Ini bisa mengukur berapa ketebalan uang Anda. Itu bisa. Kertas bisa diukur. Caranya pembacanya sama dengan jangka sorong. Ya, itu. Jadi untuk mikrometer tidak saya jelaskan karena di sini nanti penggunaannya sudah diwakili oleh jangka sorong. Nanti jangka sorong secara detail saya ulangi lagi, akan saya sampaikan. Ya, kita lanjutkan lagi setelah kita tadi mengetahui alat ukur mekanik yang sudah dijelaskan. Ya, jadi sekarang kita masuk ke jangka sorong. Jangka sorong ini di teknik listrik diperlukan karena dia bisa awal ya? Ya. Ya wes. Jadi kita masuk lagi ke materi jangka sorong. Setelah kita paham tentang alat ukur yang sudah ada di drawer Anda, sekarang kita detail akan bahas tentang jangka sorong. Anda di SMK, di SMA sudah pernah lihat alat ini dan mungkin sudah bisa menggunakannya. Tetapi di Politeknik Anda akan saya kenalkan lagi lebih detail sehingga Anda akan lebih mudah cara penggunaan jangka sorong ini. Ya, jadi jangka sorong ini dari konstruksinya Anda sudah bisa lihat. Di SMK Anda tidak dijelaskan ini, di SMA Anda dijelaskan ini, tapi ini akan saya jelaskan semua yang ada di jangka sorong ini. Jangka sorong ini ada dua rahang, ya, yang satu dan yang satu. Ini ada handle untuk menggeser, ini ada baut pengencang. Ya, ini. Jangka sorong ini bisa untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, panjang yang tentunya panjangnya maksimal sepanjang skala. Ya, yang Anda punyai berapa? Misalkan ini sampai 200 mili, ya berarti sampai 200 mili. Terus jangka sorong ini juga bisa untuk mengukur berapa kedalaman. Ya, ini pakai ini. Nah, semuanya nanti dibaca di skala yang sudah ada. Bagaimana bacanya nanti saya jelaskan lebih jelas. Ya. Nah, saya akan jelaskan ini. Dua rahang ini itu apa? Ya. Yaitu ada satu yang disebut rahang geser, yang satu rahang tetap. Ya. Rahang geser dan rahang tetap. Mana yang rahang geser? Mana yang rahang tetap? Nah, gampang Pak, kalau ini yang saya pegang ini, yang ini, berarti kalau kita geser ya ini yang namanya rahang geser. Nah, berarti kalau yang saya pegang ini yang saya geser, ini namanya rahang geser. Berarti kan berubah-ubah. Ya. Nah, padahal ini sudah ditetapkan. Satu yang namanya rahang tetap adalah di mana
rahang yang terdapat skala tetap. Skala tetap itu apa? Skala yang sudah ada satuannya. Di sini ada inci, ada milimeter atau sentimeter. Jelas ya? Nah, makanya rahang yang mempunyai skala tetap atau skala utama namanya itu disebut rahang tetap. Sedangkan satu rahang lagi juga ada skala yang dimana skala ini namanya skala tidak tetap. Loh, kok namanya skala tidak tetap? Ya, karena skalanya tidak mempunyai satuan. Satuannya hanya bagian. Nah, bagian itu di tempat lain bagian itu beda-beda. Ya, contohnya kalau kita punya satu kotak ini, saya bagi dua bagian ini. Terus saya punya satu kotak ini, saya bagi dua bagian sama. Ini namanya satu bagian, ini namanya satu bagian. Yang ini juga satu bagian, ini satu bagian. Ini kan tidak sama, berarti tidak standar. Namanya sama bagian, tapi tidak. Namanya berarti skalanya tidak tetap. Nah, biasa disebut skala tidak tetap ini disebut dengan skala nonius. Berarti sekarang sudah jelas di mana rahang yang ada skala tetap namanya rahang tetap, di mana yang ada skala tidak tetap namanya rahang geser. Jadi walaupun ini saya pegang, ini yang saya geser, ya ini namanya tetap rahang tetap. Yang ini saya pegang, yang ini saya geser, yang ini namanya tetap rahang geser. Jelas ya? Berarti sudah pas. Ya, kita sudah tahu bagian dari konstruksi ini. Mana rahang tetap, mana rahang geser, ingat skalanya. Nah, jangka sorong yang kita punya ini bisa Anda baca pada skala inci, pada skala milimeter atau sentimeter. Tetapi biasanya jangka sorong ini dibaca pada skala milimeter. Inci, cara pembacaannya sama, tapi kita jarang menggunakan inci. Karena satuan kita adalah MKS ada CGS, ada MKS. Tentunya Anda di pelajaran fisika sudah tahu. Waktu di SMA atau SMK dulu. Ya, nah sudah tahu. Nah, sekarang kita akan coba lihat di pojok sini, pojok ini, ya. Ini ada tulisan 0,05 di skala nonius bagian bawah. Ya, nah itu berarti ketelitian dari alat ukur ini atau skala terkecil yang bisa ditunjukkan dari alat ukur ini adalah 0,05 mm. Ingat? Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita akan buktikan. Nah, ini kebetulan jangka sorongnya masih tulisannya lengkap, ada tulisannya. Kalau tidak ada, bagaimana? Nah, makanya kita akan buktikan. Ya, buktikan 0,5 itu dari mana? Ya, ini saya gambarkan gambar jangka sorong. Kalau tadi jangka sorong kecil, sekarang saya pindah di gambar ini. Ya, anggap aja ini gambarnya bagus. Ya, nih, ini adalah tadi disebut skala nonius, skala yang tidak tetap, hanya bagian saja. Kalau ini sudah jelas, pasti. Berarti yang di sini ada rahang tetap, di sini ada rahang geser. Ya, ini untuk mengukur radius luar atau panjang. Yang di sini nanti muncul ada panjang begini. Ini yang untuk mengukur kedalaman. Dan yang di ujung sini ada ini yang di alat ini, di sini tidak saya gambarkan. Ini untuk mengukur radius dalam. Ya, nih. Nah, sekarang saya akan buktikan angka 0,05 ini dari mana. Ya. Sebelum ini dikasih alat ukur, ini kita tutup. Ya. Jadi di skala nonius ini ada 10 bagian, 0 sampai 10, 0 sampai 10. Kita tutup rapat. Set.
Kita kunci biar tidak berubah. Pada skala 10 dia akan menempati berapa? Anda bisa lihat 39 ya. Berarti 10 bagian skala Nonius itu menempati di skala utama 39 mm. Ya, itu kita tutup. Sekarang masih pada posisi ditutup atau ini dulu. Berarti kalau saya mau cari suatu bagiannya berapa? Berarti 39 dibagi 10 sama dengan satu bagian ini sama dengan 3,9 mm. Nah ini karena kita nanti mau ukur harus ada satuannya. Kalau satuannya bagian nanti kayak roti ini tadi. Karena rotinya besar saya bagi dua ya masing-masing bagian gede. Kalau kecil ya masing-masing kecil. Ya, nih. Nah, sekarang saya tutup. Kalau tadi yang Anda lihat di angka 10, sekarang yang Anda lihat di angka 1 di skala Nonius. Ini pada posisi tertutup rapat ini. Ya. Pada angka 1 satu bagian itu menunjukkan 4 mm. Nih, Anda bisa lihat. Ini di satu bagian, angka 1 pada skala Nonius, kita tarik di skala utama, ketemu 4 garis, berarti 4 mm. Ya, 4 mm. Loh, di sini kok ada selisih? Nah ini pembacaan jangka sorong. Karena ada dua skala, berarti skala ini adalah membandingkan antara skala utama dan skala Nonius. Tadi ketemu satu bagiannya ketemu 3,9. Kalau saya lihat di angka 1, saya lihat pembagiannya jadi 4. Berarti di sini ada selisih. Selisihnya satu bagian adalah 0,1 mm. Jelas ya? Nah, tapi Anda lihat lagi di sini. Pada angka 0 sampai 1 itu ternyata di tengah ini masih ada pembaginya lagi. Kalau ini tadi menempati 4 itu ternyata di tengahnya ada bagi, ini sampai di 2 sama besar akan, kalau ini saya bagi 2 berarti 0,1 dibagi 2 ketemunya 0,05 mm. Ini sama dengan jelas ya? Nah ini cara mencari ketegian. Berarti alat ukur ini bisa menunjukkan skala terkecil 0,05 mm. Oke, jelas? Ya, kita lanjutkan. Terus bagaimana untuk pengukurannya? Saya mau ukur diameter luar. Caranya kita pakai ini. Ya, nih. Saya mengukur diameter dalam. Ini lubangnya saya masukkan, ini saya gesek. Nih. Berapa kedalaman ini? Ini saya masukkan, ini saya ukur. Nih. Semua pengukuran tadi di sini, di sini, di sini tetap ditunjukkan di sini. Di mana perbandingan antara skala utama dan skala Nonius. Ya, nih. Ya, kita lanjutkan. Ini tadi pembuktian. Nah, sekarang Anda jangan melihat alat ukur ini terlalu kecil. Kita sekarang melihat gambar yang ada di papan tulis. Saya besarkan. Ini saya ukur satu kotak. Ya, yang besarnya berapa? Nah, untuk mulai pengukuran Anda harus yakin dulu bahwa pengukuran
dimulai dari skala 0 pada skala nonius. Kalau ini skala utama, kok ini bisa tahu utama? Ya ini kan 10, terjadi di 10 mili, 20 mili. Ya, nah, misalkan ini kita ukur, berarti pengukuran dimulai dari skala 0 pada skala nonius, bukan dari tepi rahang ini. Kalau ini bendanya besar, berarti rahangnya ini bisa sampai di sini. Ingat awal pembacaan dari 0 skala nonius. Jadi kalau ini alatnya ini seperti ini, misalkan ini saya geret ke sini, misalkan ini angka 0 ini mulainya adanya di sini. Nah, misalkan atau ini misalkan, nah nih yang sudah bisa kita baca adalah 10 tambah 1 mili berarti 11 mili. Tulis saja di sini 11 koma 11 lebih 12 kurang, lebihnya berapa, kurangnya berapa, dikasih koma aja. Terus kemudian komanya berapa? Dicari skala nonius yang benar-benar segaris dengan skala utama. Itu hanya ada satu, tapi yang mirip banyak. Misalkan yang segaris ini antara skala 5 ini dengan garis ini. Nah, ini yang merah itu. Berarti di sini koma 50. Nah, itu. Ya. Ini skalanya 0,5, berarti di sini selisihnya selalu kelipatan 0,5 0,05. Ya. Ini hasilnya. Jadi misalkan ini saya rubah, angka 0-nya tuh ada di sini. Nah, di sini misalkan 0. Berarti di sini menjadi 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan selanjutnya. Ini saya hilangkan dulu tadi untuk latihan pertama. Di sini berarti, nah ini misalkan ini di sini, ya berapa? Kita mulai dari 0, itu berarti tidak ada ini. Nah, berapa di sini? 20, 21, 22 lebih sedikit, 23 kurang, 22 lebih sedikit. Yang bisa kita tulis 22 lebih sedikit, koma, sedikitnya mana? Misalkan angka 1 ini yang benar-benar segaris dengan ini. Yang benar-benar segaris. Ingat, yang mirip banyak, yang segaris hanya 1. Yang benar-benar segaris misalkan 1 berarti 22,10. Kenapa 2 digit? Karena ini ketelitiannya 2 digit. Kalau misalnya yang segaris itu bukan 1, dia ada di sini. Ini misalkan ya. Ini misalkan di sini. Ya, ini. Berarti ini bukan 10, 10 lebih. Berarti 15. 1, 5, berarti selalu kelipatannya 0,05. Oke, bisa? Ya.